Hai pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat karena semangat banget kali ini Bincang Olahraga kembali hadir bersama saya Suara Madinah. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan salah satu cabang olahraga yang nantinya akan diikutsertakan pada Pekan Olahraga Nasional 2024 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Yap, kali ini kita akan bersama dengan cabang basket yang juga nanti akan mengirimkan beberapa timnya menuju PON 2024 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Namun bukan hanya terkait PON saja, tapi juga berbagai kesiapan pada beberapa kejuaraan yang juga berlangsung di tahun ini di 2024. Langsung saja kita akan berkenalan bersama dengan narasumber yang mungkin sedang sibuk-sibuknya gitu ya. Tapi sudah dapat hadir ke TVRI Sport kali ini yaitu Mas George Fernando Dendeng selaku Ketua Badan Legal Etik dan Disiplin PP Perbasi. Halo Mas George. Halo, selamat salam pagi. Sehat, salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih sudah hadir pada Bincang Olahraga kali ini dan juga ditemani oleh Mbak Nirmala Dewi, Sekjen PP Perbasi. Halo Mbak Nirmala, sehat hari ini? Halo, selalu sehat dong. Terima kasih sudah hadir. Orang olahraga harus selalu sehat. Pasti dong harus sehat terus gitu ya, walaupun capek-capeknya tetap harus terlihat sehat. Nah kali ini kita akan banyak sekali sebenarnya pembahasan terkait bagaimana Perbasi juga menuju kejuaraan nasional dan event internasional. Nah tapi sebelum ke situ mungkin ke Mbak Nirmala saja terlebih dahulu. Mbak Nirmala, ini kan melihat bagaimana perkembangan dunia olahraga sudah semakin pesat. Salah satunya berbagai katakanlah program dan pembinaan juga dilakukan dong dari Perbasi gitu untuk teman-teman atlet dan juga tim yang berjuang di nasional maupun internasional. Nah kalau selaku Sekjen Mbak Nirmala, apa yang memang sejauh ini bisa dikatakan terkait perkembangan dunia basket di Indonesia? Ya memang selain prestasi, perkembangan dunia basket itu juga banyak ya faktor ya, yang dimana sesuai dengan DBON yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu bahwa bola basket ini kebetulan sebagai salah satu olahraga yang masuk kategori industri. Jadi banyak faktor perkembangan, tetapi kita sampai hari ini masih terus mengembangkan seperti bola basket 3x3 sampai ke daerah-daerah. Kita juga kembangkan dari sisi mini basketnya. Kita ingin mengajak bagaimana anak-anak di daerah, di pelosok negeri semua untuk bisa ikut menyenangi dulu ya. Jadi dia suka untuk bermain basket dalam program kita mini basket. Lalu sudah mulai naik ke level atasnya lagi si kakak-kakaknya. Kita mulai mengikuti, membuat kejurnas antar klub yang sangat luar biasa sekali peminatnya. Hari ini sekarang lagi bertanding loh di Jogja. Lagi bermain di Jogja dan peminatnya luar biasa dari seluruh Indonesia. Itu yang kita lakukan, kemudian juga baru nanti naik level lagi ke atas. Sekarang kakaknya lagi under 19, lagi persiapan menuju FIBA World Cup, FIBA Qualifier, FIBA Asia di Jordan beberapa hari ke depan lagi. Jadi kita lagi, itu tahapan-tahapan yang kita lagi lakukan. Selain tentu kita juga sedang mempersiapkan timnas senior kita untuk qualifiers lagi menghadapi Thailand, laga home kita, dan mudah-mudahan semua berjalan baik, mudah-mudahan memberikan dampak baik juga untuk bola basket Indonesia dan pastinya pencinta basket semakin besar. Oke, jadi benar sekali sih ya, semua harus diawali dari cinta dulu, suka dulu, baru benar-benar fokus deh, khususnya di bidang prestasinya gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan dari Mas George nih, apa saja sih program yang memang sudah dijalani agar peminatnya semakin banyak dan yang paling penting mereka juga bisa fokus ke prestasinya nih, bukan hanya sekedar hobinya aja yang dilakukan. Karena kebanyakan kan anak-anak basket gitu ya lebih fokus di hobi aja, tapi padahal sebenarnya mereka punya kualitas nih untuk berprestasi. Gitu. Betul sekali. Jadi memang dalam 3 tahun terakhir ini peminat bola basket itu sangat meningkat. Kita juga berterima kasih kepada Perbasi di kota dan kabupaten yang secara aktif membina atlet-atlet, anak-anak yang makin cinta sama bola basket. Dan muaranya tentunya akhirnya nanti akan menjadi pemain tim nasional. Gitu kan. Itu yang saat ini kita terus kerjakan gitu ya. Termasuk yang tadi mungkin Bu Sekjen sudah sampaikan, saat ini di Jogja sedang berlangsung kejurnas kelompok umur 15 diikuti oleh 32 tim putra dan 18 tim putri. Kalau yang putri main di Semarang. Jadi memang
ini adalah salah satu ukuran kita juga nanti untuk mencari bakat-bakat baru untuk tim nasional kita. Karena memang tugas utama kita Perbasi adalah menyiapkan atlet-atlet untuk tim nasional kita. Baik, seberapa selektifnya kah mungkin Perbasi nih melihat kualitas pemain itu kan juga harus diunggulkan gitu ya, bukan sekedar bermain saja. Nah, kalau dari Perbasi sendiri, Bu Sekjen, ini apakah memang begitu selektifnya atau ada syarat-syarat khusus kah untuk menjadikan atlet yang berprestasi gitu? Ya, sebetulnya kalau kita bicara bola basket, isunya kita itu adalah size, ukuran tinggi badan. Jadi sebenarnya Indonesia ini kebetulan bukan termasuk kategori orang-orang yang tinggi badan 190 ke atas rata-rata. Jadi emang itu jadi kita harus effort sekali. Membuat kita jadi kerja sampai keliling ke daerah scouting mencari pemain anak-anak yang suka basket dengan tinggi badan yang memang di atas rata-rata. Dan ini adalah, kita sebenarnya nggak cuma cari di Indonesia saja ya, tapi kita di diaspora. Juga kita lihat beberapa anak-anak yang tinggal di luar negeri yang darah campuran Indonesia. Terus mereka suka basket, sudah pasti rata-rata anak luar main basket. Tinggi badan bagus, skill bagus gitu. Karena itu menjadi salah satu, kita nggak bicara itu syarat, karena sebetulnya oke, nggak harus tinggi juga ada. Pemain basket juga banyak juga yang nggak tinggi. Tetapi memang dia pasti ada kemampuan yang berbeda dari yang lain. Gitu ya. Ada kelebihan lain. Nah, ini juga kita lakukan, jadi kalau tadi bicara seperti apa sih yang untuk supaya bisa memperkuat timnas, ya satu memang dia harus punya kemampuan super untuk urusan bola basket. Karena ya yang kedua udah pasti tinggi. Ini adalah modal dasarnya kita. Selain lebih-lebihnya lagi ya dia seperti biasalah, dia punya attitude baik, dia punya mental luar biasa gitu. Cuman yang paling mendasar hal tadi. Kita lagi lakukan nih scoutingnya, baik yang di luar, yang di dalam, dan kebetulan nih kita bersyukur banget. Mereka kayaknya yang anak-anak yang di luar pada sadar diri juga untuk merah putih mereka datang, untuk merah putih dia hadir untuk memperkuat tim nasional kita. Bahkan mereka ngasih tahu kita, ada yang nge-DM lewat Instagram, ada yang kirim email, ada yang nelpon langsung mau ketemu orang tuanya. Sangat support sekali kepada kita. Dan yang luar biasa kedua lagi, anak-anak di daerah ketika kita announce bahwa kita butuh anak-anak tinggi, itu perbasi-perbasi daerah yang tadi Pak George sudah sampaikan, kita berterima kasih kepada perbasi daerah, mereka juga memberitahu kepada PP. Beberapa hari yang lalu mungkin kita semua tahu bahwa ada, kita kita dapat beberapa anak SD di daerah pelosok, tinggal di pegunungan, itu yang tingginya disangka-sangka gitu ya. Iya, tingginya itu sampai 195. Umur 12 itu tahun. Umur 12 tahun, baru tamat SD. Pada saat kita ketemu dia baru tamat SD mau masuk SMP. Jadi, nah ini kesempatan buat kita. Jadi kita ajak, kebetulan anaknya orang tuanya memang mau bersekolah di Jakarta. Kita ajak ke Jakarta dan kita bina. Ya, kita tahu bahwa ini anak-anak usia lagi belum bisa kita berikan pilihan, tapi kita lihat dulu sukanya apa. Dan kebetulan memang yang bersangkutan memang suka basket. Jadi dengan postur yang tinggi, suka basket, orang tuanya support, kita tinggal memberikan dukungan lain-lainnya saja kepada anak ini. Kita berharap banyak lagi anak-anak Indonesia yang dengan tinggi di atas rata-rata, karena kemarin juga kita baru dapat lagi cewek hampir sama seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak sehingga untuk memperkuat tim nasional di masa depan kita nggak perlu mengandalkan naturalisasi lagi. Baik, jadi memang postur dari size tinggi itu sangat berdampak luar biasa juga gitu ya untuk perkembangan basket di Indonesia saat melawan di internasional ataupun kejuaraan-kejuaraan yang berlangsung di Asia maupun Asia Tenggara seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Mbak Nirmala dan juga Mas George usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga.
Kembali lagi dalam Bincang Olahraga. Kita masih membahas tadi terkait dengan bagaimana sih perkembangan cabang bola basket ini di Indonesia hingga nantinya bisa diikutsertakan dalam berbagai event kejuaraan di internasional. Nah, tapi benar banget tadi disampaikan oleh Ibu Sekjen gitu bagaimana postur sangat berpengaruh terkait dengan perkembangan prestasi untuk Indonesia. Nah, tapi sebelum ke situ juga bagaimana sih sebenarnya pembinaan yang dilakukan nih? Misalnya dari PP Perbasi juga nih kepada teman-teman yang ada di provinsi kan ini harus adanya sinergi juga ya dan katakanlah mungkin untuk di Pengprovnya juga harus aktif nih bisa melihat dan membidik mana atlet yang kira-kira berkualitas bukan hanya terkait postur tapi kan mereka juga PR-nya besar untuk bisa menghadirkan kualitas diri atletnya itu sendiri. Bagaimana Mas George? Jadi memang betul Pengprov juga punya peran selain juga kita punya pengkop di setiap daerah. Pengkop itu yang berisi klub-klub. Dan klub-klub itu adalah yang membina atlet-atlet di daerah. Jadi ketika mereka dibina di kota kabupaten, otomatis juga kota kabupaten punya kewajiban menyelenggarakan kegiatan, turnamen maupun pertandingan. Itu yang selalu menjadi poin penting dari kepengurusan Perbasi. Dan dari situ tumbuh pemain-pemain baru, bibit-bibit baru yang potensial, yang seperti Bu Sekjen sampaikan gitu bahwa pemain basket itu ya memang harus tinggi, tapi ya juga kan mereka juga punya potensi kita lihat juga gitu. Kadang kecil tapi memang luar biasa skillnya, Gesit gitu punya ya. gesit, bisa nembaknya lumayan bagus, itu pasti jadi catatan juga gitu. Dan dari situ akan terus naik ke provinsi, akan naik terus ke nasional untuk tim nasional kita. Itu yang selama ini dilakukan oleh Perbasi. Baik, nah kalau berbicara dari pembinaan, perkembangan program gitu, berarti kan sekarang kita menuju ke beberapa agenda nih yang akan berlangsung di tahun ini. Apa saja Bu Sekjen? Yang pasti agenda besar kita tahun ini adalah Munas ya. Tapi di luar dari persiapan Munas itu sendiri, karena Munas ini penting, bukan karena pergantian pengurus dan lain-lain. Menurut saya itu nggak terlalu di situ lah. Tapi penting di Munas itu karena kita sedang menyusun program sampai 8 tahun ke depan. Sebaiknya kan memang di satu organisasi olahraga kita nggak ngurusin yang lain ya. Tapi di basket tuh kita menginginkan program itu jangka panjang. Karena yang tidak adalah prestasi kita bicara yang instan, tiba-tiba langsung jadi, tiba-tiba langsung apa gitu nggak bisa. Harus berjangka. Seperti hari ini tadi saya cerita bahwa ada anak SD yang kita tarik dari beberapa daerah, kemudian kita bina di pusat, kita sekolahin basket. Nah, ketika mereka hari ini untuk kapan? Untuk hari ini kah? Tentu tidak. Hari ini mereka bermain untuk masa depan Indonesia di 8-10 tahun ke depan. Nah, ini makanya kita bikin program jangka panjang, salah satunya Munas. Kemudian yang kedua tentu beberapa hari ke depan kita akan ada FIBA Asia. Kita sudah lolos SEABA, kemarin Southeast Asia, anak-anak kita, dan sekarang kita akan bertanding di level Asia. Di level Asia kita akan tanding di Jordan. Kita lihat nanti bagaimana anak-anak ini kita sudah persiapkan cukup baik. Mudah-mudahan hasilnya juga bisa yang terbaik untuk kita, bisa memberikan hasil baik. Akhir tahun kita banyak sekali persiapan ke Jurnas. Tahun ini kita ada selain PON ya tentu ya. Kita tahu tinggal beberapa bulan lagi. Dan yang paling penting juga Indonesia, kita akan inaugurasi kantor FIBA di Jakarta. Jadi karena kita sukses kemarin FIBA World Cup 2023, dari sukses itu mereka melihat bahwa Indonesia punya potensi. Sehingga FIBA berpikir bahwa Indonesia sangat bisa didorong untuk bisa berprestasi lagi lebih. Sampai hari ini di level Southeast Asia kita masih di nomor 2-nya dengan Filipina. Pokoknya nomor 1 tuh masih Filipina. Filipina emang Bersaing ketat banget ya. Bersaingnya wah udah luar biasa. Tapi kita nggak mau kalah. Kita pernah ngalahin Filipina kok di SEA Games sebelumnya. Pada saat putra kita mendapat medali emas. Itu yang deg-degan banget tuh kali itu. Iya. Dan itu adalah pertama kali kita mendapatkan medali emas. Tapi itu bukti bahwa sebetulnya kita bisa menjadi nomor 1 setidaknya di Asia Tenggara. Lalu putri kita juga bisa dapat medali emas pada saat SEA Games Kamboja, dan ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan inilah kenapa FIBA buka kantornya di Jakarta, nggak di tempat-tempat lain, di Jakarta. Karena mereka akan support kita.
akan dilakukan di September ini juga. Jadi kita berpikir bahwa after World Cup 2023 kemarin, kita semua Indonesia Basketball Family ini dapat sesuatu. Anak-anak di seluruh pelosok negeri mereka lebih pengen main basket lebih lagi dan pengen menjadi seperti bintangnya di Indonesia Arena. Kita tahu sekarang kita udah punya Indonesia Arena sebagai stadion berstandar dunia. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah yang sudah support Indonesia Arena ini. Nah, Indonesia Arena ini sebetulnya sekarang dia bisa jadi event venue buat siapapun, buat any sport, indoor sport ya. Tetapi hari ini jangan lupa bahwa Indonesia Arena menjadi mimpinya anak-anak daerah untuk mereka effort main lebih baik supaya bisa main di Indonesia Arena. Baik, jadi ini kan salah satu dukungan juga gitu ya untuk teman-teman atlet dan tim karena dengan adanya fasilitas yang baik dari Indonesia Arena tadi juga mendukung bagaimana mereka bisa lebih semangat lagi gitu ya. Betul. Dalam bertanding. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali gitu usai jeda untuk Bu Sekjen dan juga Mas George, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Nah, kalau tadi kita sudah mungkin membahas terkait bagaimana sih yang perjuangan-perjuangan dari Perbasi ini untuk bisa terus mengembangkan bola basket di Indonesia. Nah, tapi di lain hal ini karena memang Mas George selaku Ketua Badan Legal Etik dan Disiplin PP Perbasi. Pasti kita bahas juga dong ya terkait apa saja sih sebenarnya permasalahan yang biasanya timbul gitu ya di PP Perbasi melihat mungkin klub-klub untuk basket itu kan banyak banget ya. Terkadang masih ada yang mungkin lupa etikanya seperti apa atau permasalahannya yang kayaknya di luar dari Perbasi nih. Bagaimana Mas Jun? Ya, jadi salah satu fungsi Perbasi yang bukan hanya membina atlet, tapi juga harus membina pelaku-pelaku basketnya. Seperti pelatih, wasit, dan pemain juga gitu ya. Karena banyak kalau kita tidak melakukan pembinaan terhadap mereka, banyak yang kelewatan batas. Kadang juga ada beberapa kejadian yang mereka indisipliner. Seperti mungkin semua juga pada tahu yang terjadi pada kasus di IBL pada game Pacific Cesar. Itu di bidang kami memutuskan untuk menghukum ataupun memberikan pelajaran kepada wasit-wasit ini dan melakukan pembinaan untuk tidak bertugas dulu. Karena Gitu ya? kami skors untuk mereka lebih belajar lagi. Dan ini juga menjadi presiden bagi yang lain. Supaya ketika dalam bertugas itu benar-benar melakukan tugasnya. Gitu. Selain itu juga banyak juga permasalahan terkait perpindahan pemain. Yang memang secara organisasi kita punya peraturan gitu. Yang memang harus terus disosialisasikan gitu. Karena kan banyak anak-anak baru yang masuk ke dalam klub dan sebagainya itu mungkin belum terinfo ataupun belum terupdate. Itu yang terus kita lakukan untuk sekaligus memberikan pengetahuan, penyuluhan kepada mereka mengenai mekanisme organisasi kita. Gitu. Jadi kurang lebihnya peran Badan Legal Etik Disiplin seperti itu. Oke, nah misalnya satu contoh tadi yang disampaikan adalah bagaimana si atlet ini juga harus tahu peraturan-peraturan mungkin yang lebih update lagi gitu ya. Nah, berarti kan tugas dari Sekjen juga nih agar mereka mengetahui pemahaman itu. Bukan hanya atlet, tapi seperti wasitnya juga dan juga mungkin pelatihnya juga ikut berperan gitu ya. Betul. Nah, bagaimana dari tugas atlet, maksud kami tugas dari Bu Sekjen gitu ya, agar mereka sudah bisa mendapatkan pemahaman itu atau edukasi yang dilakukan seperti apa? Ya kita sering lakukan semacam pelatihan-kepelatihan kepada para pelatih dan kepada para wasit. Kita sering sekali mendapat support juga dari Kemenpora mengenai hal ini. Karena sebenarnya ini sangat penting. Sebagai contoh pelatih ya. Kalau pelatih kita lihat ya, cara pelatih nasional melatih itu harus sama dengan cara pelatih-pelatih di seluruh Indonesia. Karena dengan begitu kita akan lebih memudahkan kita untuk kita mencari bibit-bibit sesuai yang dibutuhkan oleh pelatih nasional kita. Makanya kita sering bikin kelas-kelas kepelatihan. Seperti besok juga akan ada
kelas kepelatihan yang dilakukan oleh FIBA dan disupport juga oleh Perbasi. Nah, ini kita bikin untuk penyegaran informasi kah, penyegaran apalagi yang bisa disampaikan di situ, atau bahkan bagi kita PP ada persoalan-persoalan di daerah yang kita nggak tahu, yang mereka bisa sampaikan kepada kita sehingga kita bisa mencarikan solusi bersama. Kalau dari kepelatihan, kalau dari wasit ini sebetulnya banyak orang tuh nggak mau jadi wasit. Ngapain sih kalau jadi wasit gitu? Dapat apa gitu? Padahal wasit itu satu pekerjaan profesional yang luar biasa loh. Mendapatkan sesuatu juga yang luar biasa. FIBA sendiri mengakui bahwa dengan maraknya kompetisi FIBA internasional, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan FIBA, mereka kekurangan wasit yang berlisensi FIBA. Artinya FIBA sendiri butuh. Nah, kita sendiri Indonesia punya cukup banyak pelatih-pelatih, tapi yang FIBA license cuma sekitar 7 ya. 7 orang saja. Tapi 7 pun sudah luar biasa, karena sebetulnya kalau kita bicara wasit yang punya skill memadai cukup oke banyak. Tapi kendalanya adalah bahasa. Ketika mereka harus mengikuti kepelatihan yang dilakukan oleh FIBA di internasional, mereka tentu akan menggunakan bahasa Inggris. Lalu permasalahannya mereka komunikasinya. Ini yang lagi juga kita dorong. Kadang persoalan tidak melulu semua permasalahan teknis di kompetisi itu sendiri atau di sport itu sendiri, tapi masalah lain-lain seperti salah satunya adalah bahasa. Jadi ini juga menjadi catatan kita, dan kita jadikan, kita akan bikin program-program kelas sebanyak-banyaknya. Ini yang dilakukan oleh Kesekjenan, selain tadi masalah pelatihan dan perwasitan. Juga lain-lain, ada petugas table dan yang lain-lain. Baik, jadi memang sebenarnya permasalahan banyak juga gitu ya banyak ada gitu ya, karena memang mungkin yang terlihat gitu hanya prestasi saja yang orang kebanyakan tahu, tapi kan di luar dari situ sebenarnya pengorbanan dan perjuangan dari berbagai permasalahan ini kan harus benar-benar solusinya juga ditindak saat itu juga gitu ya, maksudnya diselesaikan pada saat itu juga. Nah tapi Mas George, ini kan kalau tadi disampaikan sebelumnya juga ada beberapa agenda yang berlangsung, contoh di tahun ini saja juga banyak gitu ya. Nah tentu ada antisipasi juga dong ya, agar tidak muncul nih permasalahan seperti tadi misalnya dalam proses pelatihan yang dilakukan oleh si pelatih dan mungkin pada saat itu wasit. Nah antisipasi apa yang dilakukan dari Mas George, dari PB Perbasi juga agar tidak ada lagi permasalahan seperti itu yang nantinya terjadi dalam sebuah event atau kejuaraan yang berlangsung? Ya, jadi memang dalam hal mengantisipasi tentunya kita akan terus memberikan informasi, melakukan pemberitahuan. Tapi memang yang perlu disadari juga perkembangannya itu makin maju terus. Banyak hal-hal yang kadang-kadang belum ada baru terjadi. Itu mungkin juga terjadi di cabang-cabang yang lain gitu kan. Kadang-kadang kita sudah mengantisipasi satu hal, tapi ternyata dengan perkembangan zaman itu ada permasalahan baru yang muncul. Oke. Boleh dicontohin nggak misalnya? Ya, contoh yang kayak dulu kita belum pernah membahas soal match fixing. Waktu di zaman Pak Ketum dan Nikosasi, kita melakukan terobosan bahwa ini adalah hal yang terlarang. Yang dulu belum pernah didalami, ditindak gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Terutama juga permasalahan-permasalahan kayak wasit tadi. IBL berganti sistem dengan home and away, tentu ada resikonya. Itu yang tentunya juga harus kita antisipasi. Gitu. Jadi memang dengan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi pun kita juga berusaha memikirkan itu. Jadi seiring perkembangan zaman tentunya kita juga nggak boleh terlalu kaku. Kita juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan di masa itu. Tapi ada warning tersendiri nggak sih kalau dari Perbasi? Karena kan melihat beberapa kasus ada, permasalahan ada. Nah ini kan juga seharusnya ya dari provinsi juga bisa melihat itu, katakanlah biar tidak nantinya selanjutnya akan menyebar gitu permasalahannya. Ya, dalam satu permasalahan ketika kita sudah melakukan keputusan ataupun menentukan keputusan, kita memberikan informasi kepada seluruh Pengprov terhadap kejadian tersebut. Sehingga kita minta Pengprov juga mengawasi di daerahnya agar hal yang seperti ini jangan terjadi gitu. Karena kan hampir nggak mungkin kalau ada permasalahan di kota kabupaten harus ke nasional. Jadi ketika ada hal-hal itu tentunya kita memberikan informasi
dan berharap Pengprov dan Pemkap ini bisa belajar dari kejadian itu gitu. Sehingga ke depannya mereka di daerahnya sendiri bisa melakukan ataupun mengantisipasi hal-hal seperti itu. Gitu. Baik, biar tidak ada lagi muncul, apalagi nanti Pekan Olahraga Nasional gitu ya, ada beberapa tim yang juga akan ikut serta pada PON 2024. Nanti akan kita bahas usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Kembali lagi dalam Bincang Olahraga. Nah, sekarang kita akan menuju pertanyaan yang memang terkait dengan persiapan Pekan Olahraga Nasional, bahkan kurang dari sebulan gitu ya. Ini tidak terasa gitu ya, sebentar lagi akan berlangsung. Nah, persiapan dari provinsi kan pasti masing-masing nih, karena ada beberapa provinsi yang mengirimkan beberapa tim gitu ya pada keberlangsungan di PON 2024. Tapi sebelum ke situ kan penyelenggaraan untuk basket sendiri ada di Aceh ya posisinya. Aceh, nah, betul. bagaimana mungkin dari Bu Sekjen melihat potensi di Aceh, apakah memang fasilitasnya sudah baik hingga saat ini atau memang ada yang masih harus dibenahi? Ya, di Aceh sendiri kita ada perwakilan Perbasi Aceh ya. Kita juga sudah datang langsung ke Aceh dan melihat bagaimana persiapan mereka. Kemudian day to day-nya kita juga dapat laporan dari Perbasi Aceh mengenai persiapan dari mereka di PON di Aceh ini. Sampai hari ini kita juga ada 2 TD, 3x3 dan 5-on-5 yang juga datang dan day to day-nya di sana. Mereka juga melaporkan perkembangan. Sampai hari ini perkembangan so far cukup baik. Venue sudah siap, lapangan juga sudah digelar. Beberapa hari lalu saya sudah melihat itu. Lalu juga kesiapan, tinggal kalau masalah penginapan, fasilitas transport dan sebagainya, saya rasa itu masing-masing daerah ya, biar dia persiapan dengan KONI masing-masing. Tapi pemerintah Aceh sendiri sih cukup sangat support sekali. Sangat membantu sekali. Kalau misalnya kadang kayak kita juga kalau misalnya dari PP Perbasi mau datang, semua hotel habis, penginapan habis segala macam, dan mereka memberikan solusi-solusi itu. Ya namanya biasalah. Daerah yang biasanya nggak didatengin sebanyak ini dalam waktu yang bersamaan seluruh Indonesia datang. Jadi memang sebagai tuan rumah ya cukup kerepotan, itu sudah pasti. Kita juga pernah sering jadi tuan rumah di sini pada saat FIBA World Cup, Asian Games, SEA Games dan seterusnya. Kita udah tahu, tapi mereka sudah cukup bisa mengantisipasi. Tinggal kita juga saya sudah himbau juga kepada teman-teman daerah, provinsi lain yang mau mengirimkan atletnya, ya segala sesuatunya disiapkan juga. Mulai dari obat-obatan ketika nanti anak-anaknya ada sesuatu apa yang di luar dari teknis lapangan ya, kalau cedera dan sebagainya tentu sudah ada tim dokter dan yang lain-lain. Tapi kalau hal-hal yang luar, kalau misalnya makanan nggak cocok, kemudian mereka diare ada apa gitu, atau ada penyakit-penyakit bawaan, akan kesulitan mencari nanti apotik segala macam. Menurut saya akan lebih baik ketika nanti mereka sudah mempersiapkan dulu hal-hal seperti itu. Transport juga mereka sudah siapin. Kemudian juga hotel dan seterusnya sejauh ini aman. Mudah-mudahan nanti pada saat games time-nya tidak ada kendala berarti. Baik, nah itu kan untuk persiapan dari atletnya sendiri. Nah kalau dari sisi wasit atau pelatihnya bagaimana? Mungkin ya, jadi memang tenaga teknis sepenuhnya supervisi langsung dari PP Perbasi, seperti technical delegate, table official, wasit dan semuanya kita sudah menyiapkan. Tapi untuk panitia lokal pun tentunya juga kita minta teman-teman kita di Pemprov Aceh untuk membantu dalam kepanitiaan. Jadi PON ini adalah sebuah kolaborasi antara kita pengurus pusat dengan pengurus provinsinya itu ya. Tapi memang tenaga teknis karena ini adalah event nasional yang besar, tentunya kita mengutamakan tenaga-tenaga teknis yang bersertifikat nasional. Itu yang memang sudah kita persiapkan untuk PON ini. Oke, nah ini kan kalau kita flashback sedikit kan kemarin kan penyelenggaraan PON di Papua gitu ya. Kalau tidak salah yang menjadi juara umum untuk yang 5-on-5 itu DKI Jakarta ya? Putra DKI Jakarta dan Putri Jawa Timur. Putrinya Jawa Timur. Nah itu untuk yang 5-on-5 dan juga ada 3x3. Nah tapi ini kan ada evaluasi juga nih dari Perbasi agar teman-teman yang mungkin kemarin yang terbaik bisa ikut lagi atau ada beberapa tim lainnya yang juga katakanlah
ada atlet baru yang ikut pada tim yang nantinya di Aceh. Nah, kalau pandangan dari Bu Sekjen sendiri, apakah memang sebenarnya ada pembaharuan dari teman-teman provinsi dan tim lainnya dilihat gitu ya, oh ini ternyata atlet-atlet baru muncul ada juga nih pada saat penyelenggaraan di Aceh gitu. Sebetulnya kalau mengenai tim kita menyerahkan kepada masing-masing daerah. Karena sebetulnya PP Perbasi juga dalam hal ini ada di posisi netral, dia nggak boleh berat sebelah juga. Nggak boleh karena DKI lebih dekat sama kita terus kita lebih support ke DKI atau ke daerah-daerah lain. Tetapi yang namanya tadi dibilang bahwa regenerasi itu penting. Tentu kita akan lebih support juga. Cuman kan biasanya tim ini mau menang. Bagaimanapun kalau mau menang dia akan mencari yang lebih berpengalaman. Jadi yang udah pernah menang sebelumnya udah pasti dipakai lagi nih buat ini ditampilkan lagi. Yang baru biasanya cuma dijadiin cadangan dulu, kalau misalnya poinnya udah mulai lebih jauh baru diturunin buat supaya dia juga dapat game gitu ya. Nah, tapi kendalanya ada beberapa daerah memang kita tahu nih mereka berkendala. Pemain-pemain andalannya mereka juga kebetulan PON ini bersamaan dengan FIBA Asianya kita yang putra. Berdekatan ya. Bersamaan. Bersamaan bahkan. Dengan FIBA Asia kita yang putra. Mereka akan bertanding di Jordan. Di mana pemain FIBA Asia ini adalah pemain-pemain daerah juga. Karena PP kan dia nggak punya pemain dari mana. Kita ada dari pemain DKI, ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah, ada dari Bali. Mereka main di sini untuk ke FIBA Asia. Ya, awalnya memang daerah-daerah ini jadi isu juga. Mereka mengeluhkan, aduh ini padahal mau saya pakai nih pemain buat memperkuat di PON supaya bisa menang. Tapi pada akhirnya saya bersyukur juga dan sangat berterima kasih, sangat hormat sekali kepada teman-teman daerah. Pada akhirnya untuk Merah Putih, mereka rela memberikan pemainnya. Jadi untuk bertanding untuk Merah Putih, mengharumkan nama Indonesia, mereka lepas pemainnya. Baik. Untuk mereka bertanding di Asia. Baik. Saya tambah sedikit ya. Jadi nanti kita kayaknya harus komplain dulu sejenak ya Mas George ya. Nanti tambahannya usai jeda gitu ya, karena kita harus jeda dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Tadi ada yang sempat terputus gitu ya Mas George, mohon maaf gitu karena kita harus jeda dulu sejenak. Nah, boleh ditambahkan. Jadi menambahkan apa yang Bu Sekjen sampaikan, memang kita berterima kasih daerah-daerah ini memberikan atletnya untuk timnas kita gitu ya. Tapi memang perbedaannya dari PON Papua dan PON yang saat ini itu adalah pemain-pemainnya yang dulu di PON Papua hampir 50% pasti berganti karena usia, karena kita menerapkan batasan usia di PON. Di PON untuk basket itu kategori U23. Jadi memang setiap penyelenggaraan PON berikutnya pasti bermunculan talenta-talenta baru. Gitu. Karena memang mungkin kemarin, masih ada yang 1, 2, 3 orang yang dari yang PON sebelumnya. Tapi mostly banyak kan sudah berganti gitu. Oke, jadi setidaknya udah 23 tahun ke atas ya sudahlah gitu ya. Ini beri kesempatan gitu untuk teman-teman yang ada di under 23 tahun. Nah, selain PON pasti kan agendanya juga banyak, tadi sudah sempat kita bahas. Tapi ini ada yang menarik sebenarnya gitu ya dari pembahasan kita sebelumnya, itu terkait dengan Munas yang juga akan berlangsung nih dari PP Perbasi. Nah, bolehlah Bu Sekjen gitu ya, mungkin nge-spill sedikit-sedikit apa sih yang menjadi rencana Munas gitu untuk kedepannya dengan perubahan kepengurusan yang baru nantinya. Ya. Kalau seperti saya tadi sampaikan di awal bahwa memang Munas ini perubahan pengurusan sudah pasti karena kan masa kepemimpinannya ketum yang hari ini beliau sudah nggak mau maju lagi. Lalu kita membuka untuk siapapun yang mau jadi pengurus atau menjadi pimpinan di PP Perbasi sangat open sekali, sangat terbuka sekali. Tentu ada syarat dan ketentuan yang kita berlakukan di situ. Nah, tetapi poinnya itu adalah siapapun yang mau membantu kita di bola basket, siapapun yang mau memberikan waktu, tenaga, pikirannya untuk bola basket Indonesia, itu mereka memang harus sebaiknya akan mengikuti membuat program jangka panjang. Makanya itu kita tanamkan dari sekarang, program jangka panjangnya dulu. Setelah itu nggak bisa nanti ketika dia masuk kemudian dengan seleranya sendiri yang sudah terbentuk selama ini rusak lagi gitu. Nah, ini yang kita sayangkan dan kita berharap. Tapi rasanya ya kalau sampai hari ini bocoran ya, sampai hari ini yang sudah spill info-info ke kita bahwa mau maju, mau apa, rasanya orang-orang yang memang betul-betul mencintai bola basket Indonesia. Orang
yang betul-betul mereka itu pengen basketnya lebih maju. Jadi kalau kita bikin program, tentu kita bikin program juga bersama dengan FIBA. FIBA udah tahu. Program kita ini akan diikuti oleh kepengurusan yang berikutnya. Itu yang paling penting. Oke, apakah ini bisa dikatakan dari program yang sebelumnya diharapkan juga akan berlanjut dengan program yang nantinya di kepengurusan yang baru, atau mungkin jika gitu ya di pengurusan yang baru dengan program dia yang lebih wow atau lebih luar biasa, ya udah akhirnya fair akan tetap dilakukan gitu, atau bagaimana? Ya, kita hari ini Perbasi sudah melalui loncatan yang luar biasa. Jadi kalau mundur nggak mungkin, ya kan? Sudah melalui lompatan yang luar biasa. Setelah sekian tahun kita nggak pernah dapat emas, kita dapat emas di SEA Games. Setidaknya kita bisa menjadikan medali emas itu sebagai tradisi. Sudah bukan jadi sesuatu kejutan lagi, capaian yang harus kita tempuh, tapi sudah jadi tradisi saja. Kemudian yang kedua, kita sudah sering menggelar kejuaraan-kejuaraan dunia. Nah, PR kita tinggal satu, untuk kita lolos Olimpiade. Tentu ini kita bicaranya jangka panjang, nggak bisa di kepengurusan besok si ketum yang berikutnya tiba-tiba loncat ke Olimpiade. Kalau bisa ya bagus, tapi kita sadar semua, orang-orang basket itu semua pada sadar bahwa ini ada tahapan. Dan PR kita adalah 3x3 yang memungkinkan kita untuk bisa lolos Olimpiade, salah satunya adalah 3x3. Harusnya kita push di 3x3. Kenapa? Karena kita tahu Thailand hari ini menjadi ranking 1 dunia untuk kelompok umur under 19. Nah, kenapa kita nggak begitu? Harusnya kita bisa. Kita sama Thailand, apa bedanya? Postur sama, karakter hampir mirip, wajah hampir mirip bahkan ya. Nah, kenapa enggak? Yang membedakan memang Thailand itu dia bisa 2 kewarganegaraan. Tapi 3x3 untungnya dia tidak punya ketentuan yang seketat 5-on-5 dalam urusan pemain asing. Oke. Ya, Oke. Berarti apakah Bu Sekjen mungkin akan menjadi calon untuk kedepannya? Kita doakan ya, mudah-mudahan kali ya. Tapi oke, singkat saja mungkin. Mesti dijawab dulu kali ini. Oh, mesti dijawab. Tapi singkat saja, jangan panjang-panjang nih. Oke. Enggak lah, kalau saya yakin ada yang lebih baik lagi. Ada yang lebih baik. Jadi teman-teman bola basket di seluruh Indonesia jangan khawatir, nanti akan ada ketum pasti yang lebih baik dari kita-kita yang sudah ada ini. Dan ya, silakan saya kembalikan. Jadi kesimpulannya enggak. Kesimpulannya enggak tahu juga kali ya. Oke, tapi mungkin terakhir dari Mas George terkait dengan bagaimana pembinaan tadi di awal, lalu juga prestasi yang dihadirkan, dan juga biasanya tadi disampaikan cetak sejarah gitu ya untuk si pebasket Indonesia ini dalam event internasional, mudah-mudahan bisa berkelanjutan dengan berbagai rencana di pengurusan yang baru nanti. Tapi apa yang menjadi target PP Perbasi agar prestasi Indonesia ini bisa terus gemilang di internasional? Salah satu agenda besar di Munas nanti adalah pembahasan program 8 tahun. Yang tentunya bukan hanya mengenai soal prestasi, tapi tentunya juga soal organisasi. Jadi di mana nanti teman-teman juga dari seluruh daerah akan tahu program 8 tahun itu akan seperti apa. Jadi memang betul akan kita harapkan tatanan yang sudah dibangun oleh ketum kita dalam 2 periode ini, tentunya diharapkan akan ada lompatan lagi. Kalau tadi Bu Sekjen bilang sudah ada lompatan, kita harapkan ke depannya tentunya ada lompatan lagi. Lompatannya seperti apa? Ya nanti tergantung ketua umum barunya lagi dalam mengambil kebijakan. Tapi tentunya program 8 tahun ini adalah kunci kita untuk terus maju, bahkan kita melompat lebih tinggi lagi. Baik, harus bisa melompat lebih tinggi dengan prestasi yang lebih banyak lagi. Terima kasih dari PP Perbasi, yaitu Mas George dan juga Ibu Sekjen Nirmala sudah hadir dalam Bincang Olahraga di edisi kali ini. Bagaimana kita membahas prestasi dari bola basket ini, khususnya untuk PON 2024. Nanti mari sama-sama kita sukseskan keberlangsungan PON, bisa melahirkan atlet baru, atlet muda yang berprestasi, bukan hanya di nasional tapi juga internasional. Akhirnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI Sport. Sampai jumpa, salam olahraga.